Pemandangan tak biasa terekam di media sosial dan jadi sorotan. Bila biasanya jalanan ibu kota Jakarta macet lantaran padatnya mobilitas kendaraan, kali ini macetnya lantaran rombongan kambing melintas di jalan layang non-tol Kasablanka. Rombongan kambing tersebut sontak membuat arus lalu lintas tersendat. Flyover Ke belakang macet tuh. Kasablanka tambak macet. Kita lihat penyebabnya apa. Jeng jeng, ada rombongan kambing kabur, nggak mau dikurbanin. Mana kabur dari mana lagi dia ini? Mau lagi kelihatan ombak gitu lagi ya. Iya lo ke belakangnya. Macet banget. Mereka nggak mau dikurbanin, bentar lagi itu ada. Iya. So good. Jeez. Kejadian tersebut direkam oleh salah satu netizen hingga kemudian beredar di berbagai akun media sosial. Terlihat tak banyak yang bisa dilakukan para pengendara roda 4 di jalan layang tersebut selain bersabar menunggu rombongan kambing. Kejadian ini pun sontak menuai beragam komentar lucu netizen. Ada-ada aja ya sebenarnya, karena gini, motor aja, karena gue dulu pernah tinggal di daerah situ ya, motor aja naik ke jembatan nggak boleh. Kambing kok polisi nggak bisa nahan. Ya kan, maksudnya motor tuh baru lewat gini nih ya, udah diprit. Kambing rame-rame kok nggak ada yang ngeprit gitu loh, gue pusingnya gitu. Cuman ya itu jadi rame. Gue juga kalau buat gue sih si gembalanya ya wajar dia naik, karena kalau turun mungkin lebih panjang, perjalanan lebih jauh, maksudnya rutenya lebih jauh. Itu aja sih. Cuman emang yang jadi rame karena ada yang videoin ya. Gitu ya. Buat gue sih kalau kambing yang lewat masih mending, kalau yang lu lihat gajah atau dinosaurus lah, lu akan lebih kaget. Moga-moga itu tidak terjadi ya. Karena Indonesia sih apa aja bisa terjadi sih. Di lain tempat, suku pedalaman di Halmahera Utara belum lama ini jadi sorotan publik. Bagaimana tidak, dari video yang beredar, terlihat masyarakat suku Togutil Halmahera, yang juga merupakan suku tertua di Halmahera, Maluku Utara, mendatangi kawasan pertambangan. Dari keterangan yang beredar, masyarakat suku primitif tersebut berbincang dengan para pekerja tambang. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenal. Belum diketahui maksud dan tujuannya, namun memang napak hutan yang diduga sebagian masih ditinggali oleh suku Togutil tersebut, banyak yang sudah dibabat dan digunakan sebagai kawasan pertambangan. Sementara dari video dan foto yang beredar, masyarakat suku primitif tersebut juga diajak makan bersama oleh para pekerja tambang. Momen langka tersebut menuai beragam komentar publik. Ya, saya masih terkejut ternyata di Indonesia masih banyak suku primitif, namun melihat respon para pekerja yang langsung ngajak makan dan mempedulikan mereka dan berempati untuk mereka itu sangat luar biasa. Jadi saya berharap kita semua sebagai masyarakat Indonesia lebih peduli terhadap mereka sehingga mereka bisa mendapatkan hak-hak mereka sebagai manusia dan juga mendapatkan tempat yang layak untuk mereka, seperti itu. Prihatin sebenarnya. Maksudnya kenapa apakah pemerintah tidak menjangkau sejauh itu? Apakah memang mereka tidak terjangkau atau tidak dijangkau, tidak terdeteksi gitu kan? Tapi dengan adanya pekerja itu terus mereka muncul kan, ya mungkin sekarang jadi tugas pemerintah untuk bisa memfasilitasi mungkin ya, merangkul, memfasilitasi, memberikan kehidupan yang layak. Dulu gue di tahun 2014 atau 2013 pernah ke pedalaman Wamena di Jayapura. Ya. Tapi ada orang pedalaman yang memang nggak pakai baju, masih pakai koteka, kayak gitu-gitu tuh masih ada gitu loh. Cuma mungkin mereka udah paham dengan ekonomi, dengan kehidupan, dengan uang, tuh udah ngerti. Hanya saja mereka ya nggak pengen berubah hanya dengan gaya hidup mereka seperti itu. Tapi kan kalau ini kan memang benar-benar yang orang primitif ya. Gitu.
kaget aja sih masih ada gitu loh. Pekerja itu kan emang ditugaskan ya sampai mereka punya inisiatif sendiri ketika suku itu datang mereka ajak makan dan lain-lain. Saya harap sih pemerintah khususnya kepada pemerintah itu ada rehabilitasi mereka, dikasih tempat tinggal, dikasih wawasan, karena mau tidak mau hutan itu untuk kemajuan teknologi atau untuk kemajuan negara mungkin akhirnya terpaksa dibabat atau digundul atau gimana bahasanya. Yang penting pemerintah jikalau memang seperti itu keadaannya ada jalan keluar untuk yang tinggal di dalam sana, khususnya para suku itu. Sidang penyalahgunaan narkoba dengan terdakwa Amar Zoni kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Senin 27 Mei 2024. Dalam sidang kali ini diketahui majelis hakim menolak eksepsi yang dilayangkan pihak Amar. Adapun eksepsi yang diberikan pihak Amar ialah meminta persidangan untuk dipindahkan ke Tangerang Selatan agar sesuai dengan lokasi penangkapan Amar di Tangerang pada saat itu. Namun pihak majelis hakim menolak hal tersebut mengingat Pengadilan Negeri Jakarta Barat dianggap paling efisien untuk melakukan persidangan dan sudah menjadi kewenangan pengadilan. Ya itu mungkin pertimbangan hakim, ya kita hormati aja. Ya kita hormati lah, kita terima. Karena itu aturan acara. Berarti kan perkara ini akan lanjut ke pembuktian. Sementara sidang selanjutnya akan kembali digelar pada 29 Mei mendatang. Pihak Polres akan menghadirkan saksi 3-4 orang saksi untuk membuktikan siapa yang paling punya alat bukti paling kuat. Lantas apa langkah pihak Amar untuk sidang mendatang? Kalau di BAP nggak salah antara 4 dan 3 ya saksinya. Pasti kita juga akan menggali tentang alat bukti. Karena kan perkara ini kan yang memberatkan itu kan di alat bukti. Sekian gram alat bukti yang dilakukan penyitaan sekarang kan akan kita gali nanti. Ya, di kasus narkoba yang membelit Amar sendiri, masih ada 1 orang yang masih masuk daftar pencarian orang alias DPO. Pihak kuasa hukum Amar mengurai menyerahkan semuanya kepada pihak polisian dan berharap segera ditangkap, mengingat penangkapan DPO ketiga juga masuk menjadi pertimbangan dalam kasus yang membelit Amar. Untuk DPO yang ketiga ini belum ditangkap, tapi kan pihak penyidik Polres Jakarta Barat kan udah menerbitkan DPO. Ya pasti dalam pencarian pihak penyidik. Dan DPO itu kan nggak akan pernah berakhir. Dan nanti itu kan jadi pertimbangan oleh hakim juga tentang kepemilikan masalah ganja itu. Sebenarnya lebih lengkapnya kalau ditangkap semua kan. Sementara itu, meski hingga saat ini Amar masih berada di balik jeruji besi, namun mantan suami Irish Bella tersebut rupanya punya keinginan yang sempat diungkap kepada kuasa hukumnya terkait keinginan berkarir lagi dan menebus kesalahan-kesalahan yang sudah diperbuat. Benarkah Amar benar-benar sudah taubat dan ingin membina karir untuk mata pencaharian kelak jika sudah bebas? Ya, dia akan menebus kesalahannya. Ya, tentu dia akan membina karirnya, dia mata pencahariannya. Kemudian kami kan monitor juga kegiatan dia. Ya, olahraga, ya banyak ibadah, banyak yang bermanfaat lah. Sementara itu di lain tempat, aktris Olla Ramlan seolah tak habis menuai sorotan. Belum lama ini penampilan Olla memang jadi sorotan publik lantaran tampilan Olla dianggap terlalu seksi saat mengenakan hijab. Ditemui awak media, Olla menanggapi santai perihal gaya fashionnya yang kerap dicibir sejumlah netizen. Penampilan glamor, aduh apa ya, enggak sih, aku sih ngerasa biasa-biasa aja, tapi kan maksudnya yang nilai orang lain. Dan aku tuh selalu kalau ke acara, ke event ya semuanya ya tergantung acaranya gitu loh. Jadi ya disesuaikan dengan tema acara yang ada gitu.
Jadi nggak ada sih merasa glamor biasa-biasa aja. Pokoknya yang penting kita disesuaikan aja di saat acara. Kadang-kadang aku cuma mohon aja pada para netizen ya, dia komentar di foto yang ini bisa lihat dong di foto yang lain gitu. Ada yang bilang pas lehernya kebuka, tapi di foto yang lain kan enggak gitu. Maksudnya ya disesuaikan aja. Jadi ya udah, tapi kan aku nggak bisa komen apa-apa. Netizen kan selalu merasa benar. Ya sudah, sok atuh, silakan. Ola sendiri tak terlalu memusingkan pendapat atau komentar netizen. Tak hanya terkait pakaian yang dianggap terlalu seksi untuk Ola yang mengenakan hijab, dalam beberapa kali kesempatan, Ola juga terlihat hanya mengenakan turban sebagai penutup kepala yang akhirnya memunculkan berbagai spekulasi netizen terhadap Ola. Lantas apa tanggapan Ola terkait hal tersebut? Benarkah selama ini Ola menanggapi komentar netizen sebagai masukan bagi dirinya ke depan agar menjadi pribadi yang lebih baik? Lah, jadi gini, pada saat aku mau ke itu tuh sebenarnya udah ada shawl-nya. Tapi aku tanya nih sama yang di mobil, aku pakai nggak ya? Udahlah nggak usah lah katanya. Ya udah pas turun, udah geger ya udah apa boleh buat kan udah terjadi dan memang ya sudahlah kan itu komentar netizen ya membuat kita yang jelek ya membuat kita untuk menjadi lebih baik lagi. Tapi aku terima aja gitu. Yang nyakitin hati yang balas sama yang Allah. Yang balas kan bukan aku, yang Maha Kuasa gitu. Ya, bukan hanya soal penampilan Ola yang disorot publik, kehidupan asmara ibu 3 anak tersebut juga jadi sorotan. Pasca berpisah dengan Aufar Hutapea, Ola memang belum terlihat dekat dengan seorang pria. Kabar santer sempat beredar Ola balikan dengan sang mantan Aufar lantaran terlihat masih akrab. Namun kabar tersebut cepat ditepis Ola. Lantas benarkah saat ini Ola tengah dekat dengan seorang pria yang usianya jauh lebih muda darinya alias Brondong? Ya enggak, udah pokoknya.